Gue bangga jadi orang Indonesia. Dengan berbagai macam budaya, kita bisa bertahan sampai saat ini. Dan dari situlah kita harus rukun, bro. Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Islam itu santuy, tapi jangan disantuin. Cara terbaik untuk kita biar bisa maju, terus maju, nambah ilmu kita itu adalah, ya lu terapin. Pertama. Abis itu lu ajarin ke orang lain. Nah kan kata Sayyidina Umar bin Khattab itu, al ilmu salasah. Ilmu itu tiga. Tahapan orang yang belajar itu tiga. Selamat datang di Rukun Podcast. Fikih. Fikih itu apa fikih? Fikih itu apa? Boleh jelasin itu? Sederhananya fikih itu hukum Islam. Bagaimana kita mempelajari cara beragama yang baik, cara beragama yang benar ya. Mengatur bagaimana cara sholat, cara mandi, cara wudu, cara tidur, kehidupan sehari-hari, cara zakat, cara ngasuh anak dan lain sebagainya, itu fikih ya. Itu furu. Oh, oke. Gitu. Contohnya kayak begini. Ketika itu Rasulullah ada pendapat beberapa, salah satu pendapat ya yang simpel aja gue ambil ya. Ada beberapa pendapat yang berbeda, beberapa kelompok itu berbeda pendapat kayak lu tuh kalau baca bismillah tuh harus jahar. Lu tuh kalau harus baca bismillah itu harus jelas. Keras. Bismillahirrahmanirrahim ketika jadi imam. Ada satu kelompok yang bilang lu nggak usah baca bismillah dengan berbagai alasan. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bilang juga lu tuh harus baca bismillah itu tapi sir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu gimana, bro? Ah, itu dibahas di fikih. Pembahasannya masuk di fikih. Fikih itu berasal dari mana? Nggak tahu. Fikih itu berasal dari hadis. Oh iya. Iya kan? Fikih itu berasal dari hadis dan dari Quran yang diramu oleh alim ulama kita terdahulu. Ya mungkin yang masyhur Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ada empat lah ya, Imam Malik, terkenal itulah. Diramulah sama mereka, jadilah hukum fikih. Kenapa berbeda-beda? Kayak misalkan Imam Syafi'i itu kalau udah wudu nyentuh sama istri itu batal. Ada lagi imam yang lain berpendapat kalau lu wudu nyentuh sama istri lu nggak batal. Padahal mereka berdua ini punya dalil. Nah, punya landasan Al-Quran dan hadis. Kayak tadi bacaan bismillah juga. Otomatis kan mereka dari satu sumber dong. Ya. Hadis, dalil. Nah, itu bisa kita artikan bukannya Rasulullah itu nggak konsisten. Nggak boleh kita ngomong kayak begitu. Iya dong. Rasulullah itu konsisten, sangat konsisten. Manusia paling konsisten di dunia itu Rasulullah. Ya. Rasulullah ketika itu ngimamin sholat di Madinah, bismillahnya nggak pakai bismillah. Ya kalau nggak salah ya kebalik apa takut gua kebalik nih. Iya. Terus beliau ketika itu ngimamin sholat di Mekah, bismillahnya dijaharkan, dijelaskan gitu kan. Dan tergantung imam ini yang ngambil dari mana ketika Rasulullah sholat di mana. Karena beliau faham kalau misalkan nggak semua orang itu bisa ngikutin. Gitu. Semuanya benar. Asal ada dalilnya. Iya. Yang nggak benar itu yang nggak ada landasannya. Iya. Nah, begitu. Artinya cara menyikapinya pasti ada perbedaan pandangan. Nah, pasti ada perbedaan pandangan. Dan lu jangan ngejudge. Dan lu jangan cepat-cepat ngejudge. Makanya ini punya gue nih yang paling benar nih. Lo? Oh no, nggak bisa. Lu nggak bisa begitu. Kalau lu ngerasa pernah ketika itu gue juga ya biasa ketika itu gue di Madinah ketika itu gue wudu 3 kali kan biasa kan kita kumur 3 kali basuh muka 3 kali wudu 3 itu gue dicolek sama teman gue orang Afrika. Lu ngapain wudu pakai 3 kali? Cukup aja sekali, kumur sekali. Terus gue bilang, terus gue digini sama teman gue orang Afrika. Lu salah lu kalau wudu 3 kali. What? Gue diajarin dari dulu wudu 3 kali. Setelah gue baca buku lagi, oh ternyata Imam Syafi'i itu wudu 3 kali. Yang wudu sekali itu Imam Ahmad bin Hambal dan mungkin imam yang lain gitu kan. Karena Indonesia itu syarat akan cara beribadahnya itu mengikuti Imam Syafi'i. Tapi gitu. Artinya yang tidak yang mengikuti lah imam yang lain pun juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah asalkan imam itu ada dalilnya, dia punya dasar. Jadi dia nggak boleh nyalahin gue karena gue ada dasar ya, gue ngikutin imam ini dan imam ini ngikutin dan ngambil hadis dari ini, begitu. Dan yang satu pun juga nggak boleh nyalahin. Dan gue nggak boleh nyalahin dia kalau dia wudu sekali dong. Nah begitu. Karena dia punya pendapat, punya dalil yang jelas juga. Jelas juga. Gitu kan? Berasal dari mana?
Kenapa dalil itu bisa berbeda-beda? Bukannya Rasulullah nggak konsisten, bukan, lu nggak boleh ngomong begitu. Karena Rasulullah paham ada sesuatu yang bisa dikerjakan sama seluruh umat di dunia, ada sesuatu yang nggak bisa dikerjakan sama satu kelompok yang lain. Misalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Boleh nggak kita ganti Allahur Rahman? Waduh, nggak tahu nih gue nih. Nggak boleh. Karena itu udah ajaran langsung dari Nabi. Nabi Muhammad sholat di Madinah, Nabi Muhammad sholat di Mekah, Nabi Muhammad sholat dimanapun. Ketika takbiratul ihram, ya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dan semua orang bisa itu. Lu nggak bisa ganti Allahur Rahman, Allahur Rahim, nggak boleh. Tapi kalau Bismillah, lu bisa ngambil pendapat yang jahar apa enggak? Itu sih cara gua simpelnya menyikapi perbedaan, usul dan furu. Kalau gua ngeliat, kalau usul lu sama kayak gua, ya udah. Rukun iman lu berapa? 6. Ya udah. Rukun Islam lu berapa? 5. Ya udah. Kecuali kalau Tuhan lu bukan Allah, wah itu beda. Beda bro. Benar. Itu cara menyikapinya. Artinya perbedaan itu sendiri gitu kan. Pendapat imam-imam itu berbeda gitu kan. Beda. Dan kita muliakan semua. Oh iya, kita harus menghormati siapa kita. Nah, konteksnya kalau di Indonesia ini kan sebenarnya kan secara kultur dan budaya kan lebih beragam lagi nih, bro. Iya. Iya kan? Iya. Artinya kita tidak bisa menjustifikasi B tidak bisa menjustifikasi A, kan gitu ya? Iya. Artinya gitu. Dan kita saling menghormati, kita saling menghargai. Nah, gitu ya. Gitu. Memang gue pribadi sangat bersyukur jadi orang Indonesia dan gue dilahirkan di Indonesia, gue sangat bersyukur. Karena ketika itu gue lagi kuliah, ada dosen gue ngomong begini. Saya ngiri sama orang Indonesia. Ada sekitar ribuan bahasa yang ada di Indonesia. Ada ribuan suku. Bahasa gue sama bahasa lu kan juga beda gitu. Iya. Lu kan Lampung punya bahasa sendiri, punya logat sendiri. Iya. Muka lu juga beda sendiri. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang hitam, ada yang putih. Itu kata dosen gue. Tapi satu negara. Bisa gitu ya. Bisa satu negara ya. Perbedaan itu. Indonesia namanya. Lah kita, kata dosen gue. Bahasa sama. Paling yang beda logat doang. Hidung kita semua sama-sama mancung. Orang Arab maksudnya. Iya. Tapi kita terpecah jadi 18 negara. Yaman, Oman, Bahrain, Uni Emirat, Kuwait, Irak, dan lain sebagainya. Palestina, Mesir, Sudan. Padahal kan itu orang Arab. Iya. Bisa terpecah. Makanya saya ngiri sama orang Indonesia. Dari situ gue bangga. Gue bangga jadi orang Indonesia. Dengan berbagai macam budaya, kita bisa bertahan sampai saat ini. Dan dari situlah kita harus rukun, bro. Itu maksud gue. Artinya kalau kita berdebat kepada sahabat, keluarga, bahkan sama muslim sendiri terhadap pandangan tuh rugi banget ya. Rugi banget. Jangan debat lah. Gue agak alergi sama kata-kata debat ya. Gue lebih suka diskusi. Diskusi ya. Kalau debat itu kan pembenaran. Diskusi kan kita mencari mana yang benar. Ya coba lu kosongin diri lu dan lu kosongin diri lu juga. Mungkin gue bisa belajar banyak dari lu gitu dan lu bisa belajar dari gue. Gitu kan. Jadi enak kayak gitu maksud gue. Benar. Dan gimana lagi sih kalau misalnya gini, gue coba untuk memahami gitu kan perspektif dari teman sendiri bisa berbeda gitu pandangan tentang Islam. Gimana sih kayak gue misalnya orang yang sangat awam baru mau belajar gitu kan, tapi nggak salah gitu loh. Ibaratnya kalau dibilang salah nggak juga ya, maksudnya kan perspektif kan tetap benar semua. Tetap dalam koridor lah, karena kan kita kan juga bicara ada yang bukan muslim, juga ada yang ngaku Islam tapi ternyata bukan muslim gitu kan. Nah, kita kan sebagai orang yang awam kan nggak ngerti seperti itu gitu kan. Terus kita mau belajar, bahkan teman-teman yang di rukun kan ada yang mu'alaf juga, ada yang mu'alaf lagi. Gimana sih cara biar kita belajar dengan nyaman dan istiqomah gitu, bisa terus untuk udah belajar nggak terbelenggu sama perdebatan tadi gitu, atau diskusi yang tidak kunjung selesai gitu kan. Cara belajar berarti ya. Cara belajar gitu ya. Kita nih sebenarnya ya tadi balik lagi sih ya. Islam itu mudah. Tapi jangan dipermudah. Islam itu santuy. Tapi jangan disantuin gitu. Kalau kita misalkan mau belajar agama yang benar, itu kita fokus sama yang kita pelajarin.
gitu. Kayak misalkan dulu waktu gue awal-awal gue kuliah ya di Madinah itu, gue sama sekali nggak ada giroh buat belajar agama gitu. Gue pengen belajar pendidikan dan gue pengen belajar manajemen dan apapun itulah dan itu. Tapi semakin kesini gue nggak bisa kayak begini, gue nggak bisa ngebohongin diri gue sendiri dong. Sekarang gue kuliah di suatu tempat yang dimana itu syarat banget akan agama dan lain sebagainya. Dan gue harus menciptakan rasa butuh akan apa yang gue pelajarin. Karena ilmu nggak akan masuk kalau kita. Iya, kalau misalkan lu nggak ngerasa butuh, ilmu nggak akan masuk. Jadi pertama kali kalau lu mau belajar agama, lu harus ngerasa butuh. Gitu. Gue butuh akan hal ini karena akan berdampak dalam hidup gue. Gue butuh tahu akan hal ini. Dari situ akan muncul. Kalau gue butuh, gue harus belajar. Gitu. Akhirnya ya, gue nikmatin. Bukannya secara terpaksa enggak ya. Karena gue gak bisa serta-merta gue kabur dari Madinah habis itu gue gak ngelanjutin kuliah. Gue gak bisa. Bikin masalah itu namanya kan. Jadi lu lebih baik menyesuaikan diri. Caranya biar agar belajar enak dan lu gak terjebak dengan debat-debat kayak gitu. Pertama lu harus ngerasa butuh dan lu fokus sama yang lu pelajarin. Masalahnya begini sih. Orang-orang yang suka debat itu, masalahnya kenapa orang semakin banyak suka debat? Padahal dia tuh ilmunya belum banyak, belum belajar banyak, belum baca buku banyak, belum banyak ketemu orang udah berani debat, memperkeruh suasana. Atau orang-orang yang debat itu adalah antara orang-orang yang punya argumentasi yang kuat dan yang udah punya banyak ilmu gitu. Jadi semua orang sekarang debat di media sosial. Iya, itu yang terjadi. Maksud gue, sayang. Nggak semua orang itu bisa debat. Kan debat juga ada caranya dong. Iya. Saya gitu. Dan caranya itu tadi. Lu harus ngerasa butuh dan lu juga harus fokus sama apa yang lu pelajari. Dan kita belajar usulnya dulu. Iya, lu harus belajar basic usulnya dulu. Makanya kan kenapa namanya usuluddin, ada namanya usul fiqh. Usuluddin dulu baru usul fiqh. Usuluddin itu adalah ngatur kepercayaan lu. Tuhan ini namanya siapa? Namanya Allah, satu, nggak punya anak, nggak punya bapak. Nabi kita namanya Nabi Muhammad. Bagaimana kehidupannya dengan itu usul, akidah, usuluddin, usulnya agama, asal mula agama. Barulah kita belajar usul fiqh, fikih, gitu. Masya Allah. Ya gitu. Ini ibaratnya gua sendiri tercerahkan nih ibaratnya. Iya. Karena kita juga, termasuk gue sendiri ya, itu cukup gimana ya, gue juga ilmunya juga masih cetek banget gitu kan, dan background kita juga bukan backgroundnya religi, tapi kan kita pingin gitu kan untuk belajar. Nah, terbelenggulah dengan yang polemik-polemik itu, jadi kita bingung, wah ini gimana dan gue harus kemana gitu. Kalau gini kan juga cukup jelas kan, udah nih, terlepas dari itu semua, gue mau fokus dulu belajar. Udah oke, berarti gue usuluddin dulu nih. Fokusnya ke sana dulu gitu. Gue meninggalkan segala macam perdebatan, fikih segala macam gitu kan. Baru habis itu baru ke usul fiqh. Iya, gitu ya. Lu belajar fikih, usul fiqh, syariah, ilmu syariah lah ya. Ekonomi Islam. Tapi kita bisa nggak? Boleh nggak gitu? Kita misalnya ini kan sangat gampang ya teknologi. Misalnya gue buka YouTube. Gue pingin belajar dari usuluddin gitu kan. Ya gue buka semua ustadznya. Gue cek semua ustadznya. Maksudnya gue dengerin semua gitu. Oke aja kan gitu. Sebenarnya boleh oke aja, la iskal menurut gua. Tapi lu juga harus punya landasan yang kuat. Jangan nerima mentah-mentah. Artinya gitu. Tetap apapun yang didengar kita pelajarin, tapi kita telaah lagi gitu. Iya, begitu. Gue juga sebenarnya gitu. Ketika gue ingin mengetahui sesuatu, misalkan dalam agama, hukum ini, hukum itu, bukan hanya satu ustadz yang gue lihat di YouTube itu, banyak. Kenapa? Tapi abis itu gue cari lagi, gue buka buku. Kenapa ustadz ini ngomongnya begini? Kenapa ustadz ini ngomongnya begitu? Ada landasannya semua. Gitu. Karena cara beribadah itu banyak. Banyak. Asalkan ada landasannya. Ada dalilnya. Kalau nggak ada, jangan deh. Artinya kita belajar di medsos juga tuh belum cukup. Belum cukup sebenarnya gue bilang. Artinya tetap kita harus ke majelis ilmu secara offline-nya. Kita ketemu ustadznya. Kita buka hadisnya gitu. Gua sampai sekarang percaya sama yang namanya barokah ya.
Barokah itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan yang kita dapat gitu. Lu belajar sama Ustadz A dari YouTube, lu nggak pernah ketemu. Iya, lu banyak dapat perkataan dari beliau. Beda bro sama orang yang datang langsung ke majelisnya, lu cium tangannya, lu hormatin, lu doain. Beda sama orang yang belajar cuma lewat medsos gitu. Apalagi potongan-potongan. Apalagi potongan. Gue sangat tidak menyarankan ya. Padahal gue sering sih nontonnya potongan-potongan. Gue gak disarankan ya. Iya. Karena harus tahu. Harus syamil. Harus sambil mani dan jami gitu. Maksudnya harus lengkap. Lo harus ngeliat secara keutuhan. Karena gue kasihan juga banyak ustadz-ustadz kita ya di Indonesia itu. Itu banyak diplesetin bro. Iya, itu gue dipotong-potong. Itu gue sedih banget. Karena maksudnya walaupun gue sendiri kadang ada punya perbedaan pandangan nih sama Ustadz A, B atau C gitu. Tapi kan kita hormatin kan. Maksudnya beliau berguru, belajar belasan tahun, puluhan tahun. Kita siapa sih gitu kan. Sampai gak ada ngormatin nama Ustadz gitu kan. Intinya hormatin semua orang bro. Hormatin semua orang, berbuat baik. Insya Allah ketemu orang baik. Masya Allah. Gitu. Tapi lu nih salah satu panutan gue nih kalau lu buka di YouTube juga nih kalau enggak. Gue bukan tipe-tipe Ustadz. Udah berubah ini ya sekarang ya. Ya Allah ya. Gue cukup di pondok aja gitu. Pondok ngurus santri gue. Nah, itu juga dari pertanyaan gue nih, Bro. Lu kan ibaratnya alhamdulillah ya. Maksudnya kita selalu tetap belajar. Kapanpun kita tetap belajar, berguru. Ya tidak pernah ibaratnya merasa cukup lah untuk mencari ilmu ya. Nah, pertanyaan gue, lu kan basic untuk belajar itu kan cukup banyak bro. Udah kemana-mana nih. Belum kemana-mana. Tapi kenapa nggak coba untuk lu keluar gitu, misalnya mungkin kayak ustadz yang lain gitu kan, maksudnya yang lu omongin sejuk banget. Gua merasa sejuk dengan yang lu sampaikan ini, ibaratnya gua mau belajar itu jadi nyaman gitu kan. Nah, lu kan sekarang posisinya memang lagi di internal gitu, misalnya aja. Kenapa lu sendiri tidak punya ambisi untuk pingin keluar dakwah seperti ustadz lainnya? Ya, gue nggak suka terkenal gitu. Ya, gak tahu ya. Mungkin gue lebih ke gue low profile ya orang ya. Gue nggak suka show off atau apa gimana dan ketika itu waktu di pondok gue pernah dari kiai kita almarhum Pak Kiai Sukri itu pernah ngomong ada dua tipe kiai atau ulama ya. Gue kurang tahu bahasanya apa gitu yang gue inget sih ada yang namanya kiai ceret sama kiai gentong. Apa tuh? Gitu. Kalau kiai gentong itu dia yang diambil airnya banyak, habis itu dipindah-pindah ke satu tempat ke tempat lain. Jadi dai atau bagaimana kemana-mana, daerah mana tidak menetap di suatu tempat. Ada yang namanya kiai ceret. Kalau sorry kalau gue salah ya, pokoknya kiai keran gitulah. Dia netap di situ aja. Tapi terus ngalir. Dan dua-duanya bagus. Gitu kan. Dan setiap orang itu mempunyai gaya dakwahnya masing-masing ya. Dan gue dan mungkin keluarga gue sangat terinspirasi dengan Gontor, lembaga pendidikan Islam yang memodernisasi sistem pesantren. Gitu kan. Dulu kan kalau pesantren itu digubuk pakai sarung atau bagaimana, sekarang kan ada namanya pondok pesantren, gayanya itu modern. Kita pakai jas, ada kegiatan, public speaking, ada jurnalistik dan lain sebagainya. Ya itu, gue lebih seneng untuk ngedidik para anak-anak santri yang datang belajar. Gue lebih seneng itu. Jadi lu pilih yang kedua nih. Iya, gue lebih jadi keran gue. Walaupun air gue belum sebanyak yang itulah. Air kan itu kan maksudnya kayak ilmu enggak lah. Tapi gue lebih seneng netap di suatu tempat dan gue ngedidik adik-adik, anak-anak kita didik. Ya itulah, gue lebih seneng. Tapi memang sangat familiar ya antara Darun Najis sama Gontor sendiri ya? Iya kurang lebih begitu ya. Karena memang sejarah pondok pesantren Darun Najah itu tidak bisa lepas dari sejarah pondok pesantren modern Darussalam Gontor. Gitu ya.
Karena memang juga kita ngadopsi sistem pondok pesantren modernnya gontor gitu kan. Gitu. Sekarang Darun Najah tuh sudah ada berapa cabang itu? Gue agak malu nih. Masih dikit. Kita mohon doanya, kita baru buka cabang yang ke-21 terakhir. Masya Allah. Terakhir ke-21 cabang. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Ya banyak tersebar di Banten, ada yang di Jakarta, di Banten, ada di Bengkulu, di Riau dan lain sebagainya. Dan itu gue jadiin sebagai ladang dakwah gue. Iya. Itu ada berapa santri berarti keseluruhan itu 21 pondok pesantren Darun Najah itu? Aduh, gue takut sombong atau takut takut. Ada berapa? Data terakhir yang gue lihat sih kita udah sampai kurang lebih ya 25.000 dikit. Masya Allah. Dikit. Itu banyak banget. Masih dikit lah kalau dibanding pondok pesantren yang lain kan. Masih banyak, kayak ada Darul Qolam, ada Latansa, dan itu pondok-pondok pesantren yang luar biasa menurut gue. Ya artinya keran yang terus mengalir lu ngajar di sana itu kan Masya Allah banget kan. Artinya bukan berarti kalau misalnya stay itu ya lingkup cakupannya kecil. Iya. Cakupannya tetap besar gitu. Iya, gue berpikir itu. Kalau gue menetap di suatu tempat dan gue ketemu banyak orang, silih berganti, gue ngedidik, gue ngajarin apa yang gue bisa, apa yang gue dapet. Itu gue ngerasa bukan lingkup gue gitu-gitu aja, tapi banyak. Karena gue bakal ngadepin orang banyak yang berbagai karakter dan lain sebagainya. Santri-santri kan banyak ya karakter yang murid mahasiswa tuh. Ya gitu. Ya sempat sih ada keinginan gue pengen bikin channel YouTube gue ceramah atau apa kayak konsultasi syariah atau tapi bukan gaya gue kayak begitu. Ya nanti biarin aja deh. Kalau misalnya kita butuh konten-konten atau apa, undang antum aja ke sini kan. Kita sharing sama sahabat rukun kan. Iya, ya boleh lah. Gue samaan wa ta'atan lah kalau dipanggil Mr. Sigit ini kan. Masya Allah. Nah nih, bolehlah kasih motivasi nih buat sahabat rukun. Ibaratnya kan tadi kan kita sudah tercerahkan lah. Kita sejuk banget lah ibaratnya. Oh kalau misalnya kita awam belajar mulai dasarnya seperti ini. Kalau misalnya ada perbedaan seperti ini gitu kan. Terus fokusnya gitu kan. Terus bagaimana sih agar kita istiqomah naik nih pembelajarannya? Iya. Kan kalau misalnya kita kita sangat toleran, ibaratnya kita belajar basic, tapi kan kalau misal tidak ada acuan, tidak ada tahapan, artinya kan kita akan stuck di situ terus gitu. Sedangkan ya ibarat gua aja melihat lu belajar kemana-mana terus belajar apa aja, artinya kan ada pertumbuhan dalam pembelajaran itu gitu. Nah kita sebagai orang awam pingin belajar dan terus bertahap maju dan naik secara keilmuan itu kayak mana bro? Ini kasih motivasi ke kita. Iya, menurut hemat gue pribadi sih ya, dalam masalah belajar agama gitu, terutama agama Islam gitu kan, cara terbaik untuk kita biar bisa maju, terus maju, nambah ilmu kita itu adalah ya lu terapin. Pertama, abis itu lu ajarin ke orang lain. Gua itu, dua aja. Lu kalau misalkan tidak menerapkan apa yang lu pelajarin dan lu nggak ngajarin ke orang lain, lu akan stuck di situ aja. Dan itu salah satu motivasi kenapa gue suka ngajar. Karena ilmu yang lu punya lu bisa sampaikan. Iya, gue bisa terapin nih. Ekspresikan, gue bisa terapin. Ke anak-anak santri. Dulu sebelum gue berkecimpung langsung ya di pondok pesantren, gue kira gue punya ilmu, ngapain gue ajarin, nanti ilmu gue ngurang. Gue berpikir begitu bro. Ilmu dikasih ngurang gitu kan. Gak taunya enggak bro. Setelah gue ngajar santri ya terutama ya, di kelas dan di luar kelas gitu, ternyata setiap kali gue terapin apa yang gue pelajarin dan gue ajarin apa yang gue pelajarin itu makin nambah bro ilmunya. Dan lu bisa makin melangkah maju ke depan. Dan lu merasa kalau lu gak tahu apa-apa. Nah itu. Justru malah semakin nggak tahu apa-apa tuh dalam tanda kutip pingin belajar terus. Gitu kan. Nah kan kata Sayyidina Umar bin Khattab itu al ilmu salasah. Ilmu itu tiga. Tahapan orang yang belajar itu tiga. Pertama ketika lu lagi belajar, lu ngerasa gue tahu semua. Di halaman pertama sampai halaman setengah. Ketika lu udah di tengah buku, wih ternyata gue nggak tahu apa-apa bro. Semakin nanti lu di akhir buku,
ternyata gue nggak tahu apa-apa. Dan gue tahu kalau gue nggak tahu. Dan gue tahu kalau gue nggak tahu apa-apa. Jadi semakin lu ngajar, lu terapin. Semakin lu terapin, habis itu lu ajarin ke orang lain, itu semakin nambah ilmu. Meskipun yang lu tahu tuh cuma sedikit. Meskipun yang gue tahu cuma sedikit, lu amalin aja. Lu amalin aja. Gitu. Lu ajarin kayak ke siapa kayak ke adek lu. Makanya kalau gue dimanapun lu berada, lu harus tetap ngajar. Meskipun itu di dalam keluarga sendiri. Walaupun di keluarga sendiri. Lu ajarin ke adek lu. Lu ajarin ke emak lu, bapak lu. Kalau misalkan emak bapak lu nanya ya. Gitu. Gitu. Jadi cara paling baik menurut gue untuk step off, maju ke depan dan tetap ada rasa keinginan yang kuat buat belajar agama adalah pertama lu terapin minimal ke diri lu sendiri, yang kedua lu ajarin. Masya Allah. Kalau gue itu. Keren. Iya. Lu sangat luar biasa. Enggak biasa aja, gue biasa aja. Masalah nih, sahabat rukun nih, jangan sahabat rukun ya, gue sendiri aja nih ngobrol sama teman seperjuangan nih berasa belajar banget sih ini tuh. Enggak biasa aja. Ini thank you banget nih bro. Oh iya, thank you banget. Gue yang thank you. Bisa datang dan berkenan untuk sharing sama sahabat rukun semua gitu. Termasuk gue juga sangat belajar. Ternyata Islam itu ya tadi mudah, tapi jangan dipermudah. Jangan dipermudah. Simple, tapi jangan disimpelin. Jangan disimpelin. Masya Allah. Santuy banget lah ya. Santuy banget sebenarnya. Dan sejuk lagi kan. Banyak cara belajar Islam. Masya Allah. Gitu. Ini kita terima kasih banget sama lu sudah berkenan hadir, sharing sama sahabat rukun. Yang insya Allah kontennya juga ini kan, ya termasuk gua juga pinginnya sih jadi amal jariah bro. Artinya ketika bermanfaat bisa di-sharing ke orang lain lagi, bisa didengarkan orang lain lagi, jadi ladang pahala juga. Amin. Masya Allah. Amin. Thank you. Gus Rifdi, Ustadz Rifdi, Bro Rifdi. Iya bro. Dan buat sahabat rukun semua, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Ya kan kalau misalnya banyak yang nge-view kan kita lebih semangat lagi nih bro. Iya kan untuk bikin konten-konten yang insya Allah bermanfaat, sharing-sharing dengan narasumber yang insya Allah bisa sharing ke sahabat rukun semua sesuatu yang bisa berguna, bermanfaat juga. Dan jangan lupa untuk download aplikasinya, sudah ada di Play Store dan di App Store yang bisa menemani ibadah sahabat rukun dalam kesehariannya. Syukron sahabat rukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.